Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, kita berjumpa lagi dalam pelajaran KN1. Kita masih melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu pada bab 2 tentang haid dan istihadhah. Jika pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang haid, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang istihadhah. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang istihadhah, di mana indikator yang harus kalian capai adalah: pertama, memahami pengertian istihadhah, yang kedua menjelaskan hukum istihadhah, dan yang ketiga adalah bagaimana tata cara wanita istihadhah ketika hendak menjalankan sholat. Anak-anak, kita akan membahas bagaimana itu pengertian istihadhah. Istihadhah menurut bahasa artinya mengalir. Adapun menurut istilah syara, istihadhah ialah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita pada waktu selain waktunya haid dan nifas. Darah istihadhah dikategorikan sebagai darah penyakit. Jadi istihadhah ini merupakan darah penyakit, di mana darah ini ya selain haid maupun nifas. Jika seorang wanita itu memang sudah waktunya haid atau nifas, kok di luar itu, artinya di luar waktunya haid dan nifas, maka itu dikatakan sebagai darah istihadhah. Yang kedua adalah hukum istihadhah. Seseorang yang mengeluarkan darah istihadhah tetap berkewajiban menjalankan ibadah sholat dan puasa, sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam hadis di bawah ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, inni imra'atun ustahadha fala adhuru afata ussolata. Qala la, innama dzalika irkun walaysat bil haidhah, fa idza aqbalatil haidatu fata'ya shalah, wa idza adbarat faghsili anki dama wa sholli. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Fatimah bin Abi Hubaisy berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah suci, apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka beliau berkata kepadanya, sesungguhnya itu darah penyakit, bukan haid. Jika datang waktu haid, tinggalkan sholat, dan jika telah lewat waktu kebiasaannya, maka cuci darahmu, kemudian sholat. Hadis di atas menunjukkan bahwa istihadhah tidak mengalami perkara yang dilarang atau haram sebab haid dan nifas. Oleh karena itu, wanita yang istihadhah tetap wajib sholat, puasa Ramadan, boleh membaca Al-Quran, bersetubuh, dan melakukan hal-hal yang diharamkan ketika haid dan nifas. Lantas apa sih tata cara wanita istihadhah ketika hendak menjalankan sholat? Bagi wanita yang istihadhah, jika akan melakukan sholat fardu, maka harus melakukan 4 hal terlebih dahulu, yaitu yang pertama membasuh kemaluan, yang kedua menyumbat kemaluan dengan kapas atau yang serupa, supaya darah tidak menetes keluar. Oleh karena itu, sumbatannya harus dimasukkan sampai bagian kemaluan yang tidak wajib dibasuh pada waktu bersuci dari hadas atau istinja, yaitu bagian kemaluan yang tidak kelihatan ketika wanita berjongkok. Berikutnya, membalut kemaluan dengan celana dalam, pembalut atau sejenisnya. Kewajiban untuk membalut ini juga jika membutuhkan dibalut dan tidak terasa sakit. Namun jika tidak butuh atau terasa sakit, maka tidak wajib dibalut. Yang keempat adalah bersuci dengan wudhu atau tayamum. Itulah hal yang terkait dengan darah istihadhah. Jadi sekali lagi bahwa darah istihadhah itu adalah darah yang selain haid dan nifas, yang keluar bukan haid dan nifas. Misalkan darah haid itu pada maksimalnya kan 5
15 hari, minimal sehari semalam. Kok lebih dari 15 hari, maka itu dikatakan sebagai darah istihadhah. Atau nifas itu paling sedikit tetes, paling banyak 60 hari. Kok lebih dari 60 hari, maka itu dikatakan sebagai darah istihadhah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jadi kesimpulannya pada pembahasan kali ini, Bapak berharap kalian sudah bisa mengerti istihadhah, artinya sudah mengerti pengertian istihadhah. Bapak juga berharap kalian sudah tahu tentang hukum istihadhah. Dan yang ketiga, Bapak berharap kalian tahu bagaimana tata cara ketika seorang wanita mengalami istihadhah ketika hendak menjalankan sholat. Demikian untuk tugas dapat nanti Bapak berikan pada ruang yang berbeda. Kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.